Shalom saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian. Pujian yang membangkitkan iman kita. Pujian yang membawa kita lebih beriman kepada Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau Tuhan yang setia. Di setiap musim hidupku, Kau selalu menyertai. Ku percaya padamu, Kaulah pengharapanku. Di setiap langkah hidupku, Yesusku, Tuhanku. Bersamamu Kau kekuatanku. Ku takkan takut dan takkan goyah, bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau Tuhan yang setia. Di setiap musim hidupku, Kau selalu menyertai. Ku percaya padamu, Kaulah pengharapanku. Di setiap langkah hidupku, Yesusku, Tuhanku. Bersamamu Kau kekuatanku. Ku takkan takut dan takkan goyah, bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya Tuhan. Bersamamu Kau kekuatanku. Ku takkan takut dan takkan goyah, bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya Tuhan. Ku percaya Tuhan. Kami percaya, ku percaya Tuhan. Shalom Jemaat GBI My Home. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online ini. Saya percaya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menuntun kita, yang akan mengarahkan kita, yang akan terus menguatkan kita. Untuk itu, saudaraku, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh beribadah secara online. Tuhan, Engkau melawat umat-Mu, Engkau melawat jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, Tuhan hadir, Roh Kudus melawat mereka.
Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, sukacita kepada umat-Mu Bapa. Tuhan, sampaikan firman-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, mari saya akan mengajak kita semua melihat dan mempelajari Roma 8 ayat 18 sampai dengan 30. Saya akan membacakan ayat yang ke-18 sebagai ayat inti atau ayat emas dari seluruh khotbah saya. Ayat 18 berkata, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Saudaraku, Rasul Paulus menggambarkan tentang penderitaan zaman ini atau saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan sediakan di masa depan, yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Mengapa Paulus bisa berkata seperti ini? Paulus bukan tidak peduli terhadap penderitaan, masalah, sakit penyakit, dan beban hidup yang dialami oleh orang-orang pada waktu itu. Paulus mengalami lebih banyak penderitaan daripada mereka. Paulus punya kesaksian akan hal ini di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Dikatakan, "Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian." Saudaraku, apa yang sedang kita alami saat ini, kita sudah memasuki masa pandemi COVID-19 yang terjadi di mana-mana. Berawal dari kasus lokal di China melaporkan adanya penyakit baru ini pada 31 Desember 2019. Pada penghujung tahun 2019 itu, Kantor Organisasi Kesehatan Dunia WHO di China mendapatkan pemberitahuan tentang adanya sejenis pneumonia yang menyebabkan tidak diketahui. Infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru itu terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Menurut pihak berwenang, beberapa pasien adalah pedagang yang berjualan di pasar ikan Huanan. Di kota Wuhan, China, COVID-19 menyebar ke seluruh dunia silih berganti dengan cara penularan yang disebut kasus impor dari luar wilayah, asal atau transmisi lokal antar penduduk. Kehadiran pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan penderitaan kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa. Saudaraku, selama pandemi berlangsung, kita dibawa untuk merenungkan kembali makna dasar dan arah hidup yang kita tempuh selama ini. Serta hal apa yang paling berarti bagi kita. Saya percaya selama pandemi ini,
Tuhan membawa kita untuk merenungkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Kita kembali kepada makna dasar hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Banyak di antara kita mungkin telah mengalami kecemasan, termasuk rasa takut pada kematian. Saudaraku, masalah hidup kita seringkali menjadi kabut tebal yang menghalangi mata iman untuk memandang kepada janji-janji Tuhan. Membuat kita lemah, terkadang kita ragu, dan bahkan membuat kita menjadi kecewa. Kita mungkin menemukan diri kita mencoba untuk bertahan di lautan masalah yang membuat kita merasa seperti akan tenggelam. Itu adalah keinginan iblis bahwa kita menyerah pada keputusasaan tentang situasi kita. Tetapi merupakan kehendak Tuhan, dan atas seizin dari Tuhan, kita melalui hal-hal yang sulit dalam hidup ini, dan dengan kasih karunia dan belas kasihan Tuhan, kita memiliki firman Tuhan ya, yang memberikan contoh kehidupan, bagaimana melewati masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Untuk itu saudaraku, biarlah setiap kita memiliki iman yang bertumbuh kepada Tuhan. Hari-hari ini, ya, di masa pandemik ini, iman kita perlu bangkit. Kalau iman kita bangkit, kalau kehidupan iman kita bangkit, saya percaya kita akan melihat janji Tuhan, sesuatu yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Mengapa Rasul Paulus tetap percaya bahwa kemuliaan yang disediakan di masa depan jauh lebih besar daripada penderitaan ini? Tadi kita membaca bagaimana Paulus mengalami banyak penderitaan di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya. Tetapi saudaraku, Paulus memiliki iman yang luar biasa, ya, sehingga kemuliaan yang akan datang ini akan diberikan, akan dinyatakan kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup melalui masa-masa yang sulit bukanlah hal baru bagi kita yang dipanggil oleh Tuhan. Kita bisa menjalaninya dengan kuasa Roh Kudus yang memimpin, yang menghibur, yang memberdayakan kita untuk tidak pernah menyerah. Mungkin ada di antara kita yang saat ini seolah-olah kita akan menyerah. Kita tidak bertahan. Saudaraku, ingat janji Tuhan. Saudara ingat bahwa janji Tuhan akan diberikan kepada kita. Kalau kita tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Paulus dalam kehidupannya. Untuk itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kehidupan iman kita harus bertumbuh di masa ini. Jika kehidupan iman kita bertumbuh, maka apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Ya, sesuai dengan pembacaan kita di dalam Roma 8 ayat 21 dan 25 dikatakan seperti ini. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita. Sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudaraku, jika kehidupan iman kita bertumbuh, maka yang pertama ada pengharapan. There is hope.
Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku, ada pengharapan di dalam Yesus. Ya, pengharapan tidak mengecewakan dikatakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita, telah dikaruniakan kepada kita. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudaraku, biarlah kita menantikan pengharapan ini, ya. Bersukacita dikatakan, ya. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Untuk itu, saudaraku, kehidupan iman kita bertumbuh. Kalau kehidupan iman kita bertumbuh, maka saya percaya, saudaraku, ada pengharapan di dalam Yesus. Pengharapan berbicara sesuatu yang ada di depan, yang akan datang. Pengharapan adalah percaya bahwa sesuatu yang baik akan datang. Ya, sesuatu yang baik akan datang dalam hidup kita. Sesuatu yang baik akan datang dalam keluarga kita. Sesuatu yang baik akan datang, ya, untuk bangsa kita. Sesuatu yang baik akan datang untuk dunia ini. Tetapi banyak orang dewasa ini merasa putus asa, ya. Bukan hanya putus asa, saudaraku. Banyak orang saat ini mereka mulai merasa lemah, ya, tidak berdaya, ya. Adakah pengharapan untuk sesuatu yang jauh lebih baik di masa depan kita? Jawabannya, ada pengharapan di dalam Yesus. Untuk itu, saudaraku, saya percaya kalau kehidupan iman kita bertumbuh, maka ada pengharapan di dalam Yesus. Ya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki pengharapan yang mendukung kita melalui tantangan, kesulitan, dan pencobaan? Kehidupan iman kita harus bertumbuh, maka kita akan melihat ada pengharapan. Yang kedua, jika kehidupan iman kita bertumbuh, maka ada kekuatan. Roma 8 ayat 26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudaraku, penderitaan tanpa pengharapan membuat kita tidak akan bertahan menghadapi hidup ini. Kalau seseorang menderita, saudaraku, dan dia tidak punya pengharapan, maka saudaraku, dia akan mengalami sesuatu yang lebih buruk dalam hidupnya. Tetapi jika kita ada pengharapan, maka kita akan bertahan menghadapi penderitaan. Untuk itu, saudaraku, kalau kita memiliki pengharapan, ya, apapun yang sedang kita alami saat ini, saudaraku, kita bisa menghadapinya. Karena kita memiliki pengharapan. Kita tetap kuat, ya, kita tetap bertahan. Kita tetap percaya bahwa sesuatu yang baik akan datang dalam kehidupan kita, ya. Karena kita memiliki pengharapan, ya. Bahkan, saudaraku, ada kekuatan dalam hidup kita, ya. Ada kekuatan Roh Kudus yang menyertai kita, ada kekuatan Roh Kudus yang mendukung kita, ada kekuatan Roh Kudus yang membangkitkan iman kita, ya. Pada waktu kita berdoa berbahasa roh, saudaraku, maka saya percaya kekuatan Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Makanya, saudaraku, setiap kita hari-hari ini dibawa untuk lebih intim dengan Tuhan. Ya, pada waktu kita intim dengan Tuhan, saudaraku, kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir. Pada waktu Tuhan hadir, Dia akan menjamah kita. Dia akan memberikan kekuatan yang baru. Dia akan memberikan semangat yang baru. Ya, dikatakan, saudaraku, orang-orang muda menjadi lemah dan lesu.
teruna akan menjadi lemah dan lesu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru dikatakan. Ya, dia berjalan tidak menjadi lemah. Dia berlari tidak menjadi lesu. Ada kekuatan dari Roh Kudus. Untuk itu orang percaya hari-hari ini, mari kita berdoa dengan Roh Kudus lebih lagi. Tetapi setiap kita orang percaya membutuhkan kuasa Roh Kudus. Sebab itu Allah mengaruniakan rohnya kepada setiap orang percaya untuk bertahan dalam masa penantian. Ada kekuatan power dunamis yang menyertai, memimpin hidup orang percaya melalui banyak hal dalam kehidupannya. Ada kekuatan Roh Kudus yang membantu kita dalam kelemahan, sehingga roh kekuatan itu membuat kehidupan iman kita bertumbuh. Yang kedua, saudaraku, kalau kehidupan iman kita bertumbuh, ada kekuatan, there is strength. Yang ketiga, jika kehidupan iman kita bertumbuh, maka ada panggilan, there is calling. Roma 8 ayat 28 dan 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ada panggilan sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan tujuan Tuhan. Kita dipanggil sesuai dengan tujuan Tuhan. Tuhan telah memilih kita sejak semula untuk menyelamatkan kita, dipisahkan, dikuduskan, ya, oleh Roh Kudus dengan iman dalam kebenaran. Ini terjadi ketika seseorang percaya kepada Tuhan. Ada panggilan dan pembenaran kita sesuai dengan rencana Tuhan ini. Sikap kita terhadap panggilan kita adalah perbuatan kita, iman kita. Ya. Kehidupan iman yang bertumbuh akan menjawab panggilannya dan dibenarkan. Jika kita menjawab panggilan untuk menjalani kehidupan iman yang bertumbuh, kita dapat percaya bahwa masa depan kita yang telah diatur sebelumnya akan menerima kemuliaan yang akan dinyatakan bagi kita. Jemaat GBI My Home, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di masa ini, setiap kita biarlah kehidupan iman kita bertumbuh. Kita sedang memasuki masa yang sulit. Tetapi jika kehidupan iman kita bertumbuh, maka ada pengharapan di masa yang akan datang, yaitu kemuliaan yang melebihi penderitaan yang kita alami saat ini. Ada kekuatan dari Roh Kudus yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban yang memimpin kehidupan iman yang bertumbuh. Dan ada panggilan sesuai dengan tujuan Allah. Kita dipanggil untuk dibenarkan dan untuk dimuliakan. Untuk itu, saudaraku, biarlah jemaat GBI My Home, ya, setiap kita, mari kehidupan iman kita bertumbuh. Mari kehidupan iman kita bangkit saat ini. Saya percaya, saudaraku, kalau kehidupan iman kita bertumbuh, sekali lagi dikatakan, maka ada pengharapan di dalam Yesus. Ada kekuatan dari Roh Kudus yang menyertai, yang menuntun hidup kita. Ada panggilan yang sesuai dengan tujuan Allah. Kita dipanggil, dibenarkan, dan kita akan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan untuk jemaat-Mu GBI My Home. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Firman-Mu membangkitkan iman kami. Firman-Mu Tuhan yang akan menuntun kami. Kami percaya Tuhan, di masa-masa ini kami mau bertumbuh, iman kami mau bertumbuh, mau bangkit Bapak. Supaya kami bisa melihat Bapak, ada pengharapan dalam hidup kami. Ada kekuatan dalam hidup kami. Ada panggilan dalam hidup kami. Sehingga kami tetap kuat. Sehingga kami tetap keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus, Engkau memberkati jemaat-Mu saat ini. Berkati gereja-Mu Tuhan, GBI My Home di Tanjung Pinang, menjadi berkat bagi Tanjung Pinang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama saya Rosnita akan menyampaikan warta sepekan dalam minggu ini. Ikutilah 5G Conference Senin 5 Oktober pukul 1 sampai 6 sore dengan mendaftar di www.gbi5g.com. Di hari Selasa doa terobosan ditiadakan, namun akan dialihkan dalam perayaan hari ulang tahun GBI yang ke-50 pada pukul 7 sampai dengan 9 malam di YouTube Sinode GBI Official. Di hari Sabtu kita ada doa puasa pukul 10 pagi di YouTube channel GBI My Home Official. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dalam doa ini. Di hari Minggu ibadah raya kita ada 3 kali, pukul 8 pagi dan pukul 11 siang secara offline dan live streaming. Kemudian ibadah ketiga pada pukul 5 sore secara online di YouTube GBI My Home Official. Kemudian ibadah sekolah minggu pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat di YouTube GBI My Home Official. Selanjutnya ibadah Next Gen pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat di YouTube Next Gen My Home. Dan pengumuman tambahannya adalah persembahan online dapat ditransfer melalui rekening gereja di BCA dengan nomor rekening 38046467111 atas nama GBI Rawasari, di CMB Niaga dengan nomor rekening 80094039900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari. Shalom saudaraku, dalam rangka Jubileum 50 tahun Sinode Gereja Betel Indonesia, pada tanggal 5 Oktober yang akan datang, kita akan mengadakan 5G Conference dari jam 1 siang sampai jam 6 sore yang bisa diikuti oleh para hamba Tuhan, para pengurus jemaat dan juga generasi muda. Para hamba-hamba Tuhan yang diurapi akan menyampaikan di dalam sesi umum dan juga di dalam workshop hal-hal yang sangat berguna bagi kita sekalian, dan ini terbuka untuk denominasi apapun juga. Daftarkan diri saudara sekarang di link berikut ini, dan tanggal 6-nya jam 7 sampai 9 malam kita akan mengadakan celebration melalui YouTube, yaitu merayakan hari ulang tahun Gereja Betel Indonesia yang ke-50. Saya harap saudara semua bisa mengikutinya dan memberitahukan kepada semua orang. Dan untuk tanggal 6 tidak perlu pendaftaran dan tidak dipungut biaya. Tuhan Yesus memberkati. Diadakan doa puasa selama 31 hari dalam bulan Oktober 2020. Berdoa untuk keamanan NKRI Damailah Indonesiaku, penyelesaian pandemi COVID-19, menghadapi ancaman resesi global, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga, penyelesaian amanah agung Tuhan Yesus. Doa puasa ini wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis, serta dihimbau untuk jemaat. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Hanya
pertama, Rumah Sehat Betel. Pelayanan 24 jam, poliklinik umum di mana melayani rawat jalan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan nifas, poli KIA dan KB, pelayanan apotik serta poli gigi di mana melayani perawatan gigi, cabut gigi, tambal gigi, scaling gigi. Untuk jadwal praktek dokter gigi pada hari Kamis pukul 7 malam sampai dengan 8 malam, pada hari Sabtu pukul 3 sore sampai 5 sore. Untuk via telepon pada hari Selasa pukul 7 malam sampai dengan 8 malam. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Lindung Magdalena di nomor 0812 7596 0776, klinik di nomor 0813 1877 9975, dengan alamat di Jalan Rawasari, Komplek PSMTI, Blok C nomor 2223, Kelurahan Kampung Bulan, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Protokol kesehatan beribadah di GBI My Home Rawasari. Anak-anak, orang sakit, dan orang tua berusia di atas 60 tahun dianjurkan beribadah secara online di rumah masing-masing. Wajib menggunakan masker di area gedung gereja. Bila suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, tidak diperkenankan masuk ruang ibadah. Wajib mencuci tangan dengan sabun di tempat yang telah disediakan sebelum memasuki ruang ibadah. Sampaikan shalom dengan senyuman dan salam sehati tanpa berjabat tangan. Tidak bersentuhan fisik dan jaga jarak minimal 1,5 meter. Kapasitas kursi hanya 80 sampai dengan 100 kursi. Daftarkan diri Anda segera ke Gembala KUL masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu beribadah namun belum terdaftar di dalam KUL, dapat menghubungi Ibu Lensi di nomor 0812 707 3728. Demikian Warta Sepekan dalam minggu ini. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tiba waktunya kita akan menutup ibadah kita saat ini. Persiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam kasih karunia Allah yang melimpah-limpah, menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita di awan yang perman. Setiap kita yang percaya, katakan amin.